Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tanti Yusniawati dengan NPM 20.1074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekstradisi untuk memenuhi salah satu tugas hukum pidana internasional. Pengertian ekstradisi. Ekstradisi adalah penyerahan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara dua negara untuk menyerahkan tersangka atau terpidana yang ditahan di negara lain untuk dikembalikan ke negara asal tersangka tersebut agar dihukum berdasarkan hukum dan pengaturan di negara asal. Aturan hukum mengenai ekstradisi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Asas ekstradisi yang pertama ada double criminality atau asas kejahatan ganda. Asas ini mensyaratkan yang menjadi dasar permintaan ekstradisi adalah kesepakatan mengenai jenis-jenis perbuatannya itu harus sama-sama dipandang kejahatan di dua negara. Artinya, sebagai contoh, bila aborsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan, akan tetapi di Hong Kong aborsi dianggap sebagai suatu pelanggaran, maka asas ini berlaku dan tidak dapat menjadi dasar untuk pengajuan atau pengabulan ekstradisi karena kasus tersebut merupakan salah satu asas double criminality. Yang kedua yaitu ada asas spesialis atau asas yang menjadi dasar negara yang meminta untuk menyebutkan secara khusus pasal atau dakwaan apa terhadap seorang yang dituduh sebagai pelaku kejahatan. Jadi jangan sampai ketika kita menyebutkan si A ini dimintai ekstradisi karena dituduh sebagai pelaku tindak pidana korupsi, maka malah kemudian beliau dihukum karena tindak pidana narkoba, jadi tidak sesuai. Yang ketiga ada asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, di mana pelaku kejahatan politik dikecualikan dari penyerahan atau permintaan ekstradisi ini. Artinya bahwa ekstradisi itu hanya berlaku untuk kejahatan murni, tidak untuk kejahatan politik, kejahatan dengan militer, terkait kejahatan suku atau sara. Yang keempat ada asas tidak menyerahkan warga negara. Asas ini pada dasarnya memberikan kekuasaan pada negara untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri yang melakukan kejahatan di negara lain. Apabila orang yang diminta oleh negara peminta ternyata merupakan warga negara dari negara yang diminta, maka negara yang diminta berhak menolak permintaan ekstradisi ini. Yang kelima ada asas nebis idem atau asas ini menjelaskan jangan sampai seseorang dihukum dua kali atau lebih atas perkara yang sama. Yang keenam ada asas kadaluarsa. Asas ini dikenal juga dengan asas lewat waktu. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diserahkan oleh negara yang diminta pada negara peminta dikarenakan hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah daluarsa atau lewat waktu menurut hukum dari salah satu maupun hukum dari kedua belah pihak. Saya mengambil ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang ekstradisi, di mana jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut perjanjian ini yaitu ada 31 jenis, di antaranya korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, terorisme, dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme dan juga lain-lain. Ini merupakan salah satu contoh kasusnya yaitu Gayus Tambunan. Sang mafia pajak juga sempat melarikan diri ke Singapura pada tahun 2010. Kini ia sudah divonis untuk 4 kasus pajak. Kasus korupsi Gayus Tambunan sempat menggegerkan publik pada 2011 setelah dinyatakan bersalah atas kasus korupsi manipulasi pajak ketika ia masih menjadi pegawai pajak. Gayus tercatat pernah melarikan diri ke berbagai tempat. Ia pernah tertangkap kamera sedang menonton pertandingan olahraga